Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja, diciptakan setelah itu tidak ada pertanggungjawabannya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya manusia adalah makhluk yang mulia. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, diberikan berbagai potensi, maka dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap karunia itu pasti ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Semakin besar karunia, maka akan semakin besar pula konsekuensi dan tanggung jawab yang diemban. Sebab kalau hanya diciptakan untuk mencari makan, ya tidak usah menciptakan manusia. Makhluk-makhluk yang lainnya sudah banyak. Kalau kerjaannya hanya ingin mencari makan, kambing ya cari makan, kucing ya keluar cari makan. Tapi manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dalam rangka memakmurkan bumi ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat oleh Allah bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kaji ayat-ayat Al-Quran. Kita masih di surah Al-Qiyamah. Pada Rabu yang lalu kita membahas bahwasanya ada dua manusia nanti pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Ada wajah yang berseri-seri karena mendapatkan karunia berharga dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada wajah-wajah yang suram, kusam, yaitu wajah orang-orang yang kafir. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat ini memperingatkan kepada manusia tentang apa yang akan terjadi itu, supaya apa? Supaya manusia bisa mempersiapkan diri agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi kufur.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla, sekali-kali tidak, idza balagatit taraqi, ketika ajal itu sudah sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia bahwa ketika ajal itu sudah sampai di kerongkongan, maka pada saat itulah tidak berharga semua yang dimiliki oleh manusia. Walaupun dia mempunyai harta yang banyak, itu tidak lagi berharga. Walaupun dia mempunyai jabatan yang tinggi, itu tidak lagi berharga. Makanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lewat ayat ini, sebelum ajal itu sampai ke kerongkongan, hendaklah manusia itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ajal sudah tiba di kerongkongan, tertutup sudah yang namanya pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ajal itu masih belum sampai di kerongkongan. Waqila man raq, dikatakan man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kalau ajal sudah hampir tiba, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan tentang madu misalnya, bahwasanya di situ ada syifa min kulli da', penyembuh dari semua penyakit kecuali dua, al-haram. Yang pertama adalah penyakit tua, nanti tidak akan yang namanya madu itu bisa menghambat yang namanya tua. Ya, tua pasti tetap, walaupun pakai obat awet muda, ya tetap pasti pada saatnya akan tua juga. Dan yang kedua adalah penyakit mati. Waqila man raq, siapa yang mampu menyembuhkan? Kita akan lihat misalnya kalau di rumah sakit ketika sudah hampir tiba ajal itu, walaupun semua dokter itu dikerahkan, tidak ada yang mampu ketika sudah tiba ajal. Mungkin kita pernah ingat bagaimana dulu mantan Presiden Soeharto itu, walaupun beliau itu sudah ditangani oleh banyak sekali dokter itu kan. Dokternya itu banyak, bukan hanya satu itu. Akan tetapi ketika sudah tiba ajalnya tidak akan ada yang bisa menghentikan. Waqila man raq, siapa yang mampu menyembuhkan? Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang datangnya satu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, dan ini terutama berkaitan dengan orang-orang yang di dalam hidupnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang itu hendaklah dia mempersiapkan diri, jangan sampai ketika ajal sudah tiba dia baru menyesal. Sebab manusia sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sungguhnya panjang, mulai dari bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir, kemudian diberikan kesempatan hidup, setelah itu diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti yang sudah kita bahas, ujian kepada dirinya, diberikan taklif supaya dia bisa mengetahui untuk apa sesungguhnya dia diciptakan di dunia ini. Sebelum terlambat, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ada juga makna dari wa qila man raq,
man yarqa bi ruhihi. Kalau ini adalah perkataan dari malaikat, siapa yang akan membawa ruh dari orang ini. Jadi ada yang memaknai bahwa waqila man raq, siapa yang membawa ruhnya, malaikatur rahmah am malaikatul adab, apakah malaikat rahmat ataukah malaikat adab. Maka dalam hal ini maknanya adalah itu adalah perbincangan malaikat, siapa yang membawa ruh dari orang ini, apakah malaikat rahmat ataukah malaikat adab. Kalau malaikat rahmat alhamdulillah, tapi kalau malaikat adab na'udzubillah. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Maka pada saat itulah dia yakin wa dhanna annahu al-firaq, itu sudah tiba saat perpisahan dengan semua yang dia cintai selama di dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan memberikan petunjuk agar kita senantiasa memperbanyak ingat kepada hadimul ladzat, sesuatu yang menghancurkan segenap kelezatan yang ada di dunia. Ya al-firaq ini, wa dhanna annahu al-firaq. Yakin bahwasanya ini sudah tiba perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan semua yang dicintai, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Karena manusia itu walaupun dia lari, maka yang namanya kematian itu pasti akan tiba kepada dirinya. Bahkan walaupun dia bersembunyi di benteng yang kokoh, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaupun ada di benteng yang kokoh, ya malaikat tetap saja akan menjemput mautnya. Wal tafatis saq bisaq. Ini gambaran tentang bagaimana keadaan dari orang yang meninggal dunia. Iltafatus saq bisaq, betis bertemu dengan betis. Ini menunjukkan al-amrul azim, betapa dahsyatnya. Makanya memang di antara hal yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita supaya kita ini ingat kepada akhirat, di antaranya adalah mendampingi orang yang hendak meninggal dunia itu, supaya kita sadar suatu saat kita akan juga seperti mereka. Jadi suatu saat pasti juga akan seperti mereka. Artinya ketika mendampingi orang yang hendak meninggal dunia, menyaksikan tentang keadaan pada saat orang itu hendak meninggal dunia, maka manusia insya Allah itu akan lebih mawas diri. Sebab orang itu banyak lupa, dia berfoya-foya di dalam kehidupannya, memang salah satunya karena lupa akan kematian, lupa bahwasanya satu saat dia akan meninggalkan semua kesenangan yang ada di dunia ini. Maka kemudian di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Nanti semua manusia itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang kafir itu yakin bahwasanya mereka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Karena mereka memang menyadari ketika di dunia mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shallah. Mereka itu tidaklah membenarkan Rasul, tidaklah membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fala saddaqa wala shollah, mereka juga tidak sholat, jadi tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, mereka juga tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan sebaliknya, justru mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan peringatan, mereka itu berpaling. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, bahkan kemudian juga mereka kembali ke keluarganya yatamatta, dengan penuh pongah, sombong. Dan biasanya orang yang seperti itu karena merasa bahwa dirinya itu mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya dirinya mempunyai jabatan yang tinggi, sehingga ketika diberikan peringatan dia istilahnya aunga, sapa boknya, saya ini adalah pejabat tinggi, saya ini adalah bupati, saya adalah gubernur, saya adalah jenderal, saya adalah panglima, saya adalah presiden, saya adalah ketua, pemimpin. Merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia, bahwasanya dirinya itu adalah orang yang kaya, sehingga ketika diberikan peringatan dia kembali ke keluarganya yatamatta, dalam keadaan pongah, sombong, tidak mau kemudian mendengarkan peringatan yang diberikan oleh Rasul. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula, celakalah kamu, maka celakalah, kemudian sekali lagi celaka kamu, dan celaka. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan teguran seperti ini kepada Abu Jahal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada Abu Jahal, aula laka fa'aula, celaka kamu wahai Abu Jahal, karena Abu Jahal itu adalah orang yang sangat sengit permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sengit permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan seperti itu, bukan malah sadar Abu Jahal itu. Dia bahkan kemudian menyatakan, kamu ini ngancam saya. Demi Allah, jangankan kamu, Tuhan kamu itu tidak akan mampu berbuat apapun terhadap saya. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Jangankan kamu, Tuhan kamu itu tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap saya. Saya ini adalah orang yang paling gagah, paling mulia yang ada di lembah ini. Karena dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang memang terpandang. Memang Abu Jahal adalah tokoh di kalangan masyarakat Quraisy itu. Jadi dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang al-az, orang yang paling perkasa, orang yang paling mulia. Ketika diberikan peringatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan malah sadar, akan tapi malah dengan pongahnya menyatakan, kamu dan Tuhan kamu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika turun ayat yang berkaitan dengan penghuni penjaga neraka, bahwa penjaga neraka itu alaiha tis'ata asyar, itu ada 19. Maka kemudian Abu Jahal itu bilang itu, kalian ini kan orang-orang yang gagah perkasa ini, petarung semua itu. Masa kalian itu tidak mampu menghadapi 19 itu? Satu lawan satu itu. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal itu. Merasa bahwasanya penjaga neraka malaikat Malik itu seperti halnya orang yang diperangi itu. Kalian ini adalah petarung, gagah perkasa itu.
Masa satu orang dari kalian itu tidak mampu menghadapi satu itu? 19 kan? Kalian jumlahnya banyak itu. Sudah hadapi saja itu. Bukan malah beriman, bukan malah takut, akan tapi pongah karena merasa bahwasanya dirinya mempunyai kekuatan. Dan pada akhirnya Abu Jahal itu meninggal dunia dalam keadaan hina itu pada perang Badar. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa setiap kaum itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya saya ini dari umatku ya Abu Jahal ini. Diberikan peringatan itu bukan malah beriman, akan tapi malah semakin pongah dan semakin pongah. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di lanjutan ayat itu, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia, terutama dalam hal ini adalah orang kafir, yahsabu, mereka itu menyangka, ayyutraka sudah, bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja. Sudah itu secara makna adalah yang remeh, yang tidak diperhatikan. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja, diciptakan, setelah itu tidak ada pertanggungjawabannya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi tujuan mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan manusia. Artinya manusia adalah makhluk yang mulia. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, diberikan berbagai potensi, maka dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap karunia itu pasti ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Semakin besar karunia, maka akan semakin besar pula konsekuensi dan tanggung jawab yang diemban. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Tentu manusia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya diciptakan untuk mencari makan, ya tidak usah menciptakan manusia. Makhluk-makhluk yang lainnya ya sudah banyak. Kalau kerjaannya hanya ingin cari makan, kambing ya cari makan, kucing ya keluar cari makan juga. Tapi manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dalam rangka memakmurkan bumi ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah dan khalifatullah, hamba Allah dan juga sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia itu dibiarkan begitu saja, tidak dimintai pertanggungjawaban? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinggung tentang penciptaan manusia. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Min maniyyin yumna. Bukankah dulu dia awalnya adalah nutfah, berasal dari nutfah, dari mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Setelah itu dia dijadikan sebagai segumpal darah yang kemudian menempel di rahim.
fa khalaqa fasawwa, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakannya, menyempurnakannya. Fa ja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Maknanya apa? Seandainya manusia itu diciptakan hanya seperti halnya makhluk yang lainnya, tidak usah kemudian dibuat dalam penciptaan yang rumit seperti ini. Justru manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti itu, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan asal dari penciptaannya, karena memang ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua yang dia lakukan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab kalau tidak ada pertanggungjawaban maka terasa juga tidak adil. Kalau kita lihat apa yang ada dalam kehidupan, ada orang yang berbuat baik, setelah itu selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Sama mungkin nanti dengan orang yang berbuat jahat, selesai. Maka orang mungkin juga akan berpandangan, ya kalau seperti itu nanti ya buat apa nanti berbuat baik. Justru karena adanya pertanggungjawaban itulah manusia kemudian sadar dan dia akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Saya ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, bukan makhluk yang remeh, bukan makhluk yang kemudian diciptakan begitu saja, akan tapi diciptakan dalam satu misi yang mulia, diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia aturan-aturan bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan aturan penghambaan lewat salat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat puasa, lewat zikir, lewat hal-hal yang lainnya, yang dengan itu kemudian manusia menjadi dari bagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia kemampuan berupa akal, yang dengan itu manusia bisa mengelola alam ini. Sebab kalau kita lihat dari masa lalu sampai sekarang, manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan mampu memakmurkan bumi ini. Apa yang kita lihat, kita capai sekarang itu karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan akal sehingga kemudian bisa berpikir gimana ya malam hari yang gelap itu bisa terang benderang. Itu kan kemudian berpikir, akhirnya ditemukanlah lampu. Setelah itu dicari yang lainnya. Itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Coba kita bayangkan kalau makhluk yang lainnya itu diberikan seperti itu, kalah mungkin manusia. Harimau misalnya diberikan kemampuan seperti itu, nggak ada nanti harimau yang ditangkap itu. Nanti bikin juga harimau itu, bagaimana supaya saya ini tidak ditangkap itu. Kita bikin obat nyamuk itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang sama kepada obat nyamuk, kepada nyamuk nanti bikin juga. Bagaimana caranya bisa? Mungkin saya harus pakai masker juga ini. Tapi hanya manusia ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia akal itu. Sehingga dengan demikian manusia kemudian berkembang di dalam kehidupannya. Ini adalah satu bukti bahwasanya manusia itu tidak diciptakan sudah sebagai makhluk yang remeh,
yang setelah itu dibiarkan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia yang sempurna, fisiknya sempurna, setelah itu diberikan karunia yang lainnya, akal, pengetahuan, sehingga kemudian manusia itu berkembang di dalam kehidupannya. Manusia bisa mengelola berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diciptakan sudan. Justru karena nikmat itulah maka sekali lagi manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang lainnya tidak ada. Jadi tidak ada. Nanti memang pada hari kiamat dihisap memangnya. Binatang itu kenapa kamu memangsa itu, semua memang dihisap, akan tapi setelah selesai, sudah selesai, tidak ada kemudian pertanggungjawaban bahwasanya mereka itu harus masuk surga atau neraka. Makanya di dalam surah An-Naba yang sudah kita bahas, itu kan orang-orang kafir ketika menyaksikan bahwasanya binatang setelah selesai dihisap jadikan tanah itu, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya seperti itu, enak itu, selesai dimintai pertanggungjawaban, selesai kemudian dar jadi tanah, habis. Tapi ternyata tidak. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, dan dengan karunia itu manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayutraka sudah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, manusia itu bukan makhluk remeh yang setelah itu dibiarkan begitu saja, tidak dimintai pertanggungjawaban, akan tapi manusia itu adalah makhluk yang mulia, diciptakan dengan tujuan tertentu, diberikan berbagai karunia, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhir surah Qiyamah ini menyatakan, setelah menyebutkan tentang bagaimana manusia itu awalnya. Manusia itu awalnya tidak ada. Dulu dia adalah berasal dari nutfah, dari mani yang ditumpahkan. Setelah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam rahim ibu, menempel ibunya sampai kemudian mual-mual, diciptakan, kemudian disempurnakan, lahir. Setelah itu diberikan berbagai nikmat. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alaysa dzalika biqadirin ala ayyil mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari yang tidak ada yang seperti itu kemudian menjadi bentuk yang sempurna, itu mampu untuk apa? Ayyuhyil mauta, untuk menghidupkan yang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan penciptaan sebelumnya. Karena yang namanya al-i'adah, mengembalikan dari yang sudah ada, itu lebih gampang daripada menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau cuma mengembalikan itu gampang. Yang lebih sukar adalah manusia awalnya tidak ada, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi artinya di ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, kamu dulunya itu tidak ada, berasal dari mani yang ditumpahkan. Kenapa kemudian tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa menghidupkan yang mati?
Karena persoalan yang memang sering ditanyakan oleh orang-orang kafir adalah apakah Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menghidupkan yang mati. Maka mereka katakan, ini kakek moyang kami sudah jadi tulang belulang, masa akan dibangkitkan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, loh, jangankan hanya seperti itu, menciptakan manusia yang dulunya tidak ada, dari nutfah, dari mani yang ditumpahkan itu bisa, apalagi cuma mengembalikan dari yang sudah ada sebetulnya. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya manusia itu memang hancur. Kalaupun hancur, sebagian ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ada satu bagian dari dirinya yang tidak hancur, yaitu tulang ekornya. Yang di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia. Bahkan walaupun tidak ada seperti itu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa untuk mengembalikan manusia, menghidupkan yang mati. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu memberikan contoh ketika membaca surah ini di akhir, kemudian alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka kita dianjurkan untuk membaca subhanaka, atau dalam riwayat yang lain subhanakallahumma balah, maha suci engkau ya Allah, balah, tentu engkau maha kuasa untuk menciptakan atau untuk menghidupkan yang mati. Subhanakallahumma balah. Jadi sama dengan di surah At-Tin itu kan, man qara'a minkum bit-tin waz-zaitun fantaha ila akhiriha alaysallahu biahkamil hakimin falyaqul balah. Siapa yang membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun kemudian sampai pada akhir surat alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah biahkamil hakimin, maka kemudian kita dianjurkan untuk mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah, dan barang siapa yang membaca surat Al-Qiyamah ini sampai alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta falyaqul bala, maka hendaknya juga mengucapkan bala. Jadi falyaqul bala kalau membaca, ya. Kalau sholat, dalam sholat enggak, ya. Baik dalam sholat itu kan, ya karena kemudian teriak-teriak. Karena memang kalau kemudian kita lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasul itu kalau di dalam riwayat-riwayat itu memang ketika lewat ayat yang berkaitan dengan nikmat, beliau itu memohon untuk mendapatkan nikmat itu. Ketika lewat ayat yang berkaitan dengan azab, beliau itu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari azab ini. Ketika lewat ayat yang memberikan tasbih, beliau itu kemudian juga bertasbih, termasuk yang berkaitan dengan ini alaysallahu biahkamil hakimin, maka kemudian mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Di akhir dari surah Al-Qiyamah demikian juga bala. Dalam riwayat yang lain itu subhanaka wa bala, karena idza qara'aha qala subhanaka wa bala, maha suci engkau dan tentu engkau maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Hadirin jamaah rahimahullah, jadi ini surah Al-Qiyamah yang menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya keadaan dari hari kiamat. Sebab kalau kita lihat surat yang berkaitan dengan kiamat itu banyak itu kan.
ada surat Al-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah itu juga tentang kiamat, surat Al-Infitar, At-Takwir, itu semua adalah gambaran tentang kiamat. Nah, surah Al-Qiyamah ini bahkan langsung namanya adalah sesuai dengan peristiwanya, Al-Qiyamah, yang menggambarkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia itu menyadari tentang keberadaan dirinya, bahwasanya dia nantinya akan menjadi makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu tidaklah diciptakan sia-sia, tapi ada tujuan tertentu, diberikan berbagai nikmat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebelum tiba datangnya kiamat, hendaklah manusia itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dia tidaklah menyesal. Sebab ya kalau bisa diibaratkan ujian, kalau di dunia ini tidak lulus bisa ngulang gitu. Tapi kalau sudah nanti kiamat itu tidak lulus, tidak bisa, mau kembali ke dunia, dunia sudah hancur itu kan. Mau lanjutkan ternyata dia tidak bisa melaksanakan berbagai apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Jadi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya hari kiamat ini. Makanya Rasulullah SAW seperti yang pernah kita bahas, ketika ditanya oleh sahabat, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Maka Rasulullah jawabannya, mada a'dattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.